Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat rekan-rekan guru yang berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya Rahmawati, SPD CGP dari Sekolah SMKN Negeri 2 Gerung Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Angkatan ke-6 tahun 2022. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual sesuai tugas yang diberikan modul 1.1.A.6 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran filosofi, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya agar kehidupan lebih baik dan lebih berkualitas. Pendidikan menjadi ruang melatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan untuk diwariskan ke generasi berikutnya terhadap kaum generasi anak-anak sekolah seluruh warga negara Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah menjadi sekolahnya. Semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarsa Sung Toladan, yang artinya memberi contoh yang baik kepada siapa? Tentunya kepada anak didik kita, kepada rekan-rekan kerja kita, kepada warga sekolah, maupun sekitar warga di luar lingkungan sekolah. Ing Madia Mangun Karsa adalah membangun gairah, semangat kepada anak-anak didik kita agar mereka lebih semangat, lebih bergairah dalam menuntut ilmu. Lalu Tutwuri Handayani adalah kita memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anak agar mereka mencapai tujuannya, agar mereka mencapai cita-citanya seperti yang diharapkan. Seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan, contoh kepada siswa-siswanya, kepada rekan-rekan gurunya, kepada masyarakat umumnya, dan juga seseorang di tengah kesibukannya guru ini, kita sebagai pendidik ini harus juga membangkitkan semangat gairah kepada peserta didik kita dan rekan kerja kita. Tutwuri Handayani adalah seseorang yang memberikan motivasi moral maupun spirit kepada siswa kita agar semangat dalam belajar dan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan tercapainya asa harapan mereka. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menentukan kodrat alam, kodrat anak tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar adalah kodrat alamnya dan mengikuti perkembangan zaman adalah kodrat zamannya yang hidup pada saat ini. Kodrat alam yang artinya lingkungan alam di mana tempat anak-anak didik kita lahir, di mana mereka tumbuh kembang dan berada, baik itu di culture mereka, budaya mereka, maupun di lingkungan kondisi alam geografisnya. Dan di sini kita harus memahaminya, menyesuaikannya dengan keberadaan lingkungan anak-anak kita tumbuh kembang. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Sebagai guru pendidik harus membekali diri dengan keahlian, kompetensi, keterampilan, teknologi,
teknologi kepada siswa kita, peserta didik kita, bisa hidup sesuai dengan zamannya, mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini, mengikuti teknologi yang berkembang saat ini, sesuai kecakapan skill siswa di abad ke-21 saat ini. Bagaimana dengan pengembangan filosofi Ki Hajar Dewantara? Tidak jauh dari peran kita sebagai seorang pendidik. Kita harus memiliki sifat kita adalah menuntun kepada siapa ya? Tentunya juga kepada peserta didik kita, mendampingi mereka di saat mereka mengembangkan bakatnya mereka, mengembangkan keterampilan mereka, dan kita sebagai fasilitator memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak kita di sekolah dan juga membimbing mereka menjadi tauladan dan memotivasi mereka agar apa yang dicita-citakan tercapai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu setelah peran pendidik, tentunya kita harus membentuk karakter siswa kita. Tentunya sebagai umat beragama percaya kepada Tuhan kita, seorang Islam Muslim, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Lalu kita membentuk karakternya adalah berbudi pekerti, memiliki etud akhlak yang bermulia, sikap, perilaku, tutur kata, mencerminkan anak-anak tersebut adalah siswa yang berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu bagaimana dengan peran ketiga adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Merdeka belajar tentunya kita mengarahkan, menginginkan, dan anak-anak ini mengembangkan kreatif, inovasi, bernalar kritis terhadap hal-hal permasalahan, baik terhadap mata pelajaran yang mereka alami, terhadap diri mereka, terhadap bakat dan minat mereka. Dan tentunya anak-anak mampu mandiri dalam belajar, mengambil kesimpulan, menentukan sikap, komitmen kepada tujuan. Tentunya anak-anak kita tahu mereka datang ke sekolah kita memiliki tujuan untuk memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian mereka yang dituju, seperti di sekolah kami di SMK 2 Guru menyediakan beberapa jurusan keahlian. Anak-anak memilih jurusan tersebut, lalu kita menginginkan anak-anak ini mempunyai komitmen pada tujuan mereka agar tercapainya pendidikan mereka, melakukan refleksi baik terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitar, terhadap warga sekolah maupun terhadap di luar sekolah. Eksplorasi apa yang mereka inginkan sesuai dengan keahliannya mereka. Lalu seperti apa implementasi saya dan seluruh warga sekolah kami di SMKN 2 Gerung kepada demonstrasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah implementasi sekolah, yaitu terhadap bimbingan kegiatan pembelajaran kodrat zaman, meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan keahlian dan kejuruan sekolah mereka. Seperti ini adalah salah satu kegiatan adalah pembekalan pemantapan ilmu teknologi sesuai jurusan teknik jaringan komputer. Dan ini adalah jurusan kelistrikan. Tentunya di sekolah kami menyiapkan sarana dan prasarana segala kebutuhan anak-anak sesuai dengan kejurusan kelistrikan. Lalu kami, guru dan peserta pendidik lainnya, selalu berusaha meningkatkan kompetensi kami dan menyampaikan kepada anak-anak didik kami sesuai dengan kodrat zaman. Teknik sepeda motor, anak-anak juga mempelajarinya, menekuninya sesuai skill mereka. Teknik listrik dan jurusan-jurusan lainnya. Sedangkan implementasi pembelajaran berdasarkan kodrat alam melalui kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di sekitarnya yang variatif, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan mereka masing-masing individu. Seperti
seperti kami melakukan di sekolah kami SMK 2 Gerung adalah ada di Sabtu Budaya kita menyediakan pojok ekspresi. Anak-anak menyampaikan, menampilkan bakat mereka seperti kami mengenalkan budaya lokal sekitar seperti tutorial menggunakan pakaian adat Sasak. Anak-anak juga mampu melakukan, mengetahui, mengenalkan, melestarikan tentang budaya lokal sekitar. Selain itu juga anak-anak harus mengetahui dan mempraktekkan. Keinginan tahunya mereka sangat tinggi tentang bagaimana caranya membuat kain songket di sekitar, karena di sekitar adalah rata-rata warga membuat kain songket adalah kain Sasak asli suku Sasak. Dan juga selain itu anak-anak juga mempelajari bagaimana cara membuat karya seni sesuai dengan kodrat alam menggunakan bahan alami yang berada di lingkungan sekitar, pewarna alami seperti memakai pewarna daun. Dan lupa juga anak-anak juga berekspresi di pojok ekspresi dengan seni tari. Mereka menampilkan, mempertunjukkan seni tari. Di lain itu juga kearifan lokal bukan semata tentang pakaian, adat, karya seni rupa, tapi juga tentang kearifan lokal makanan khas daerah. Anak-anak menyajikan, membuat lalu menyajikan, memamerkan hasil karyanya tentang makanan tradisional suku Sasak yang ada di lingkungan sekolah sekitar. Selain kami mengembangkan tentang kearifan lokal, akademik, sesuai kompetensi mereka adalah salah satu juga kegiatan untuk membentuk karakter kepada anak-anak adalah kegiatan pembiasaan karakter, diantaranya adalah 3 senyum, salam, sapa, dan budaya 5R, resik, ringkas, rapi, rawat, rajin, dan budaya hidup sehat serta disiplin. Disiplin seperti apa? Kami di sekolah SMKN 2 Gerung membiasakan sebelum memulai pelajaran di sekolah kami mengadakan kegiatan apel pagi agar anak-anak terbiasa disiplin, hadir tepat waktu, memakai seragam yang lengkap. Lalu kami di Jumat untuk mengadakan gotong royong, kebersihan bersama seluruh warga sekolah, ya baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan anak-anak tentunya tadi adalah budaya hidup sehat. Setiap hari Sabtu, di Sabtu Budaya juga kami rutin melakukan senam mantra, dipimpin oleh Bapak Guru, Ibu Guru, dan ikut sertakan seluruh warga siswa sekolah agar terbentuknya siswa yang sehat. Di hari Jumat pagi juga kami melakukan kegiatan keagamaan infak agar di sini terbentuk jiwa anak-anak yang berakhlak mulia. Selain pembelajaran kompetensi keahlian, sangat penting juga mempelajari atau membiasakan budaya, nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Selain mengembangkan karakter, kami juga di sekolah mengembangkan diri dalam kegiatan sosial terhadap warga lingkungan sekolah. Untuk apa? Untuk meningkatkan, mengajak anak-anak berjiwa peduli, berbagi kepada sesama. Berbagi itu adalah indah dan membuat siswa, guru, warga sekolah itu bahagia. Dengan memberi kita akan bahagia. Salah satu kegiatan kami adalah peduli kepada warga sekolah yang ada di sekitar, lansia-lansia, warga miskin, fakir miskin, dan anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Kami memberikan sekedar bantuan sosial. Dengan tujuan adalah membentuk karakter anak untuk peduli, untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih. Sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Beberapa kegiatan di sekolah tentang demonstrasi sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, setiap anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta bebas mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, mengembangkan minat, menampilkan keahliannya mereka
agar siswa itu adalah mencapai apa yang diharapkannya. Dan tentunya tujuannya adalah merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam, saya Rahmawati dari SMKN 2 Gerong. Terima kasih.